Ini yang sering kami terapkan kalau ada klien yang main affiliate TikTok. Jadi kita bisa riset terlebih dahulu produk mana yang pantas untuk dijadikan affiliate. Kalau kita hanya dari TikTok aplikasi di HP, maka kurang powerful. Oleh karenanya kita bisa riset produk-produk ataupun niche produk mana yang paling berpotensi untuk dijadikan iklan di TikTok Ads, ataupun ketika kita menjadi affiliate TikTok, kita mampu mengintegrasikannya dengan TikTok Ads. Gimana caranya? Oke, kita akan bedah setelah ini. Jadi yang pertama kita harus buka itu adalah kita mau ngeriset produk di sini ya. Nanti di riset produk itu ada beberapa fitur ya, ada beberapa fitur yang bisa kita maksimalkan di sini. Yang biasanya kalau kami itu mau mengecek volume penjualan ataupun penjual yang paling laris di TikTok, maka kita pilih daftar volume penjualan. Dan di sini kita sudah disuguhkan ada daftar harian yang penjualannya paling laris, ada daftar mingguan, dan juga ada daftar bulanan gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa ngecek teman-teman pengen main ataupun akun teman-teman itu satu spesifikasi produk apa, niche produk apa gitu ya. Jadi tentukan dulu teman-teman, tentukan dulu produk teman-teman itu benar-benar sesuai dengan niche produk yang mau kita iklankan gitu ya. Jangan gaduh-gaduh, jangan campur-campur. Satu akun kadang jualan peralatan rumah tangga, kadang jualan fashion, kadang jualan buku, kadang jualan skincare dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi algoritma dari TikTok. Jadi kami sarankan lebih baik teman-teman kalau satu akun itu satu niche produk atau satu niche pasar, di sini niche market ya. Kalau teman-teman main di aksesoris fashion ya aksesoris fashion. Kalau teman-teman main di buku ya buku saja. Kalau mau main di peralatan rumah atau perbaikan rumah ya teman-teman bisa main di perbaikan rumah. Jadi satu akun itu satu niche market. Nah gitu. Nah kalau teman-teman pengen istilahnya mencoba dengan market beda, niche market beda, maka teman-teman bisa membuat akun yang baru lagi, yaitu biar algoritmanya tidak berubah. Nah gimana contohnya? Contohnya kayak gimana sih teman-teman untuk ngecek apakah produk itu pantas untuk diafiliasikan atau kita iklankan lewat TikTok, dan afiliasinya itu kita bisa cek. Contoh teman-teman kita pilih, contoh kami pengen menjual niche market yang tentang buku ya, kayak gini buku. Di sini ada ya, ada pilihan buku yang mana buku itu paling laris teman-teman. Oke, paling laris. Akan tapi di sini juga ada persentase komisinya. Ada yang 17% ya, ada yang 15%, ada 5%. Kalau bisa kita ngecek yang lebih dari 15% ataupun 10% masih bagus. Jadi persentasenya dihitung. Contoh ya, ini layak apa enggak kita bisa cek. Contoh buku ini. Kita ngecek buku ini ternyata 100 harganya ini ya, harganya 138.700 gitu ya. 138.700. Oke. Nah, kalau ini teman-teman, kalau kita sebentar tadi mana? Ini kita cek komisinya itu ada berapa? Ada 17%. Jadi kalau 17%-nya dari 138.000 itu berapa? Gitu. Jadi lebih enaknya kayak gitu. Ini bagus, berarti sekitar komisinya sekitar 23.000. 23.000 sudah lumayan. Nah, jadi nanti ketika kita ngiklan di TikTok Ad, tentu yang kita baca kan CPA ya. Yang kita baca adalah CPA. CPA kalau memang nanti komisinya, contoh komisi 23.000, maka CPA-nya kalau bisa ya CPA harus di bawah 23.000 gitu loh. Bisa nggak kira-kira kita ngiklan dengan CPA di bawah 23.000? 23.000 itu komisi 23.000 masih sangat lega teman-teman. Beda kalau contoh kalau ada komisi cuman 1.000 itu ya, cuman 1.000 itu kalau kita ngiklan CPA kita di atas 1.000, wah itu kita bisa boncos iklannya. Makanya kita
dalam beriklan TikTok Ads itu kita perlu riset data itu di situ. Riset produk yang benar-benar produk itu memungkinkan untuk diiklankan gitu ya. Diiklankan. Jadi karena iklan TikTok Ads itu perlu budget marketing. Beda lagi kalau contoh teman-teman main organik. Kalau main organik komisi 1.000 2.000 saja. Kalau memang itu laris silahkan digas, gak masalah. Tapi kalau dengan kita gasnya pakai iklan agar penjualannya lebih banyak, maka kita harus mempertimbangkan komisi dari persentase harga produk ini gitu. Contoh kayak gini ya, ini nomor 2 terlaris. Paket buku edukasi kayak gini, oke. Kita coba cek klik kayak gini. Oke, paket buku ini harganya 136.500. 136.500. Itu kita cek tadi komisinya berapa? Komisinya ada 15%, 0,15%. Berarti dia komisinya 20.000. Nah, gitu. Contoh kayak ini yang lari juga ya teman-teman. Quranic Law of Attraction ini bagus ini. Kita bisa cek tadi berapa komisinya. Tapi ini cuma 5% ya komisinya. Tapi kita lihat dari harga ini. Jadi cuma 98.000 kali 0,05. Cuma 4.500 ini. Jadi sudah komisinya terlalu mepet ini teman-teman. Meskipun bukunya baik, tapi komisinya terlalu mepet gitu. Kita bisa cek contoh kayak gini. Ya, ini ada yang 20 bahkan teman-teman. Nah, 20% lumayan ini. Kita cek ada 5%, 17 ini 20 ini lumayan ini. Quran Hafadhon ini ya. Kayak gini. Oke, itu 99.000 teman-teman harganya. Harganya 99.000. Kalau kita cek tadi komisinya 20% ya, 0,2. Berarti dia komisinya 19.800. Sebisa mungkin ya CPA kita di bawah itu, di bawah 19.000 gitu. Jadi CPA harus di bawah komisi. CPA harus di bawah hasil komisi. Ini perlu. Jadi biar kita itu untung gitu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai kita ikan banyak tapi ternyata komisinya nggak nutup. Tapi kalau CPE masuk di bawah harga komisi, di bawah hasil komisi, kita gas saja, bisa kita iklan 1 juta sehari, 2 juta sehari bisa saja itu. Dan kita bisa terjual ratusan orderan biasanya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus mulai meriset di situ ya, di Fastmost itu biar teman-teman punya angle untuk cara main produknya seperti apa. Ya, ini sebenarnya ini biasanya ini rahasia dari afiliator yang main iklan ya. Makanya kita perlu kita perlu optimasi di sini. Teman-teman silahkan dimanfaatkan. Nah, kalau teman-teman pengen belajar ya iklan TikTok ad-nya seperti apa di sini biar maksimal, teman-teman bisa sharing dengan kami di private mentoring. Teman-teman bisa cek di deskripsi, itu ada private mentoring dengan tim kami, tim Rebel. Jadi kami ajari bagaimana cara TikTok Ads. Tentunya bukan dari HP teman-teman ya. Kalau HP itu kan cuma TikTok Promote. Ini TikTok Ads Manager dari PC yang spesifikasinya sangat lengkap, detail, analisisnya juga sangat bagus gitu. Jadi itu bisa kita maksimalkan mulai dari fase testing, scale up dan sebagainya. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada usulan pengen konten kedepannya seperti apa, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Dari kami tim Rai bareng. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.